Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saudaraku, sahabat Al-Fatonah rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah yang telah melimpahkan berbagai karunia kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para ahli warisnya, hingga insya Allah sampai kepada kita yang senantiasa itiba kepada segala sunnahnya. Saudaraku, pada kesempatan pertemuan kali ini, izinkanlah Abah mengangkat satu tema dalam kultum ini yang berkaitan dengan rasa malu dan rasa takut. Malu dan takut bukan kepada siapapun, kepada manusia, kepada istri, kepada suami, kepada tetangga, kepada atasan sekalipun. Rasa malu dan takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita melakukan sesuatu yang keluar dari aturan, keluar dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Fatonah rahimakumullah, kita meyakini, mempercayai dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Mengetahui, Maha Melihat. Namun pada prakteknya seringkali kita lupa bahwa setiap waktu, setiap detik kita berada dalam pengawasannya. Sehingga terkadang dalam kesendirian, manakala tidak ada orang lain yang melihat kita, tidak ada orang lain di sekitar kita, kita lupa melakukan kemaksiatan dengan sangat begitu leluasa. Merasa tidak ada yang melihat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua perbuatan kita. Inilah hal yang sering kita lupakan. Oleh karena lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi, maka seseorang akan merasa aman apabila secara diam-diam melakukan suatu kejahatan, manipulasi, korupsi, berzina, mencuri, dan lain sebagainya kemungkaran. Berbagai kemungkaran dilakukan. Akan tetapi seandainya setiap saat manusia merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah, maka rasanya tidak akan ada orang yang berani melakukan perbuatan tercela. Tentu kecuali orang-orang yang memang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekecualian. Saudaraku, sahabat Al-Fatonah di mana saja Anda berada, sebagai seorang muslim yang beriman tentunya, kita harus benar-benar percaya bahwa Allah adalah zat yang memiliki kemampuan
untuk mengetahui gerak-gerik setiap makhluknya. Baik gerak-gerik yang dilakukan secara terang-terangan maupun gerak-gerik yang dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Tentu kita lihat di dalam Al-Quran di surat At-Taghabun ayat keempat, Allah menyampaikan, Allah berfirman, Allah memberi peringatan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidati sudur. Jelas di ayat ini menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengetahui apa yang di langit. Allah mengetahui apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang apa yang kamu rahasiakan. Dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah mengetahui gerak isi hati kita. Apalagi dengan perbuatan yang nyata. Gerak hati saja Allah sudah tahu. Nah, saudaraku, sahabat Al-Fatonah rahimakumullah, tentu merasa selalu dalam pengawasan Allah ini dapat menimbulkan dampak yang sangat positif. Bagi siapa? Bagi kepentingan kita kelak di akhirat. Dengan begitu perbuatan kita akan senantiasa terkontrol dan cenderung untuk melakukan, berbuat segala sesuatu yang tentunya baik-baik saja, yang baik-baik saja amalnya. Tentu saja perbuatan yang dapat menguntungkan, ya mendatangkan keuntungan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berbagai kebaikan, berbagai amal yang senantiasa kita kerjakan tentu saja akan mengantarkan kita pada akhir kehidupan dalam keadaan husnul khotimah. Tentu orang yang selalu hidupnya berbuat baik, beramal, kemudian taat kepada aturan dan menghindari segala perbuatan maksiat, insya Allah ia akan mati dalam keadaan yang menyenangkan. Nah, saudaraku, demikianlah kultum kali ini. Mudah-mudahan dapat mengingatkan kepada kita semua, khususnya buat diri Abah pribadi. Sekali lagi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah mengetahui. Ketika kita sendiri, yang keduanya adalah Allah. Ketika kita berdua, yang ketiganya adalah Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu alam bisawab. Demikian kultum kita kali ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.